Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore, Bapak Ibu semua. Selamat bertemu kembali di mata kuliah untuk kelompok belajar Cika Thomas ya. Kita kali ini masuk ke mata kuliah baru ya. Karena kalau yang minggu kemarin itu kita belajar atau sifatnya akan menyelesaikan satu mata kuliah namanya itu penulisan ilmiah. Itu lebih ke teknis, bagaimana kita menulis suatu karya ilmiah yang baik ya, seperti itu. Tapi untuk mata kuliah ini mata kuliah yang sedikit berbeda. Nah, mata kuliahnya sistem pendukung keputusan atau sistem penunjang keputusan. Jadi kalau barangkali ya nyari-nyari bahan atau literatur belajar, bisa namanya sistem pendukung keputusan atau sistem penunjang keputusan. Beda di pendukung sama penunjang. Tapi kalau secara makna kurang lebih sama. Kalaupun misalkan mencari referensi dari luar ya, itu sering disingkatnya itu DSS atau Decision Support System. Jadi kalau bahasa kitanya SPK, sistem pendukung atau penunjang keputusan. Kalau bahasa Inggrisnya Decision Support System. Gimana Pak Aris, suara saya tidak terdengar? Aris. Halo Pak Aris, suara saya tidak terdengar. Atau di Pak Arisnya mungkin barangkali sinyalnya nih. Kayaknya di Pak Arisnya ya. Kalau di mereka ini kedengar ya Rian ya? Kedengeran Pak. Udah Pak. Berarti mungkin Pak Arisnya ya. Ini sinyalnya mungkin. Oke baik. Ada ibunya lagi senam di kantor. Wah, Pak Aris nanti salah fokus berarti kalau gitu ya. Oke baik. Saya lanjut ya Pak Ibu, jadi itu ya namanya sistem pendukung atau penunjang keputusan, disingkat SPK. Kalau di bahasa Indonesia, kalau di luar, kalau mengacu ke bahasa asing, namanya Decision Support System. Nama ya, sistem yang untuk pengambilan atau keputusan. Ya baik, saya mungkin langsung izin share screen ya. Oke, sudah muncul ya, Bapak Ibu. Screen saya sudah muncul slide-nya. Muncul, Pak. Oke. Udah ada, Pak. Oke. Nah, ini namanya mata kuliahnya ya, sistem penunjang keputusan atau penunjangnya sering juga ya, ada yang nulis di buku-buku itu pendukung. Penunjang atau pendukung keputusan. Nah, kalau bahasa asingnya tadi sekali lagi Decision Support System. Nah, mata kuliah ini ya, ini erat kaitannya dengan beberapa mata kuliah yang mirip ya dari secara nama, dan juga ada beberapa yang saling terkait satu sama lain. Kita lihat ya, mata kuliah apa yang biasanya terkait dari mata kuliah SPK. Pertama adalah pengantar SI. SI di sini adalah sistem informasi. Nah, ini berarti di semester berapa ya? Biasanya itu semester 1 atau semester 2 lah ya. Kalau ingat. Iya. Semester 1, Pak. PSI. Iya, semester 1 berarti kan 3 semester. Ya, mungkin udah 4 semester yang lalu lah berarti kita awal masuk. Kemudian mata kuliah yang terkait juga adalah mata kuliah ABSI. ABSI ini kalau salah semester kemarin ya, semester 4 ya maksudnya ya. Semester 4 atau nggak tahu 3, lupa lagi. Ya, gitu. Pokoknya di waktu-waktu itulah ya, antara 3 atau 4 biasanya diberikannya
Kemudian ada juga mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Ada nggak ya kalau di sana, di kelas di sana? Kalau nggak salah yang semester kemarin bukan ya? Ya, saya kurang tahu ya. Pokoknya saya masih manajemen atau saya masih geografis barangkali namanya. Belum. Belum ya. Kalau geografis baru semester ini kalau nggak Oh, salah. SIG. Nah, berarti nanti kalau SIM ya ada juga namanya, betul, salah satu adalah SIG, sistem. Sama siapa yang ngajarnya SIG-nya? Eh, kalau ntar dicek dulu. Ada di Sarul, bukan? Kalau nggak salah Pak Derul ya. Ya, ada di Sarul ya. Iya, karena sering ngajarin. Nah, kemudian arah juga kaitannya dengan bahasa pemrograman. Nah, karena SPK juga adalah sebuah sistem informasi gitu. Nanti kita lihat ya, kaitan antara sistem informasi dengan sistem pendukung keputusan. Ya, kaitannya apa sih? Dan ini wajib sudah diambil. Ini pun kan nanti SPK itu akan membangun sebuah model yang nanti akan dimasukkan ke sebuah sistem. Nah, kita pun berarti ilmunya ini ilmu membangun sistem informasi. Nah, erat juga dengan SIM ya, bahkan dekat dengan SIG. Nah, untuk membangun model SPK nanti perlu bahasa pemrograman, perlu coding ya Bapak Ibu ya. Bisa menggunakan Visual Basic ya, paling tidak ya yang udah dipelajari kan paling tidak VB ya. Bibi. Web ya, web juga udah web database atau Java misalnya. Bahkan sekarang kan kalau saya belajar Android ya, kan dengar-dengar udah masuk Android. Nah, kemudian juga kalau terkait rekayasa aplikasinya atau perangkat lunaknya RPL, dan juga butuh database. Ya, untuk apa? Database untuk menyimpan datanya. Karena nanti SPK juga adalah sebuah sistem informasi. Gitu ya. Nah, jadi kalau saya kira tadi nih FPSI sudah, kemudian APSI juga sudah, SIG sedang belajar, ini sedang belajar. Sebagian besar yang lain bahasa pemrograman sudah belajar, RPL sudah, database basis data ya, sistem basis data atau konsep basis data sudah. Artinya secara ini udah memenuhi ya untuk mengambil mata kuliah SPK. Nah, karena apa ya? SPK itu biasanya itu sering dijadikan salah satu topik untuk skripsi. Saya sering membimbing topik-topik skripsi mahasiswa yang topiknya itu SPK. Ya, nanti akan kelihatan ya apa yang dibangunnya ya. Jadi skripsi membangun sistem informasi saja dengan SPK, nanti ada yang dengan sistem paket dan sebagainya, itu berbeda. Nah, kita nanti fokus ke sini. Jadi kayak kalau nggak salah ya sekarang saya lihat selain SPK kan belajar juga artificial intelligence. Dan juga mungkin ada image processing atau yang lain. Itu adalah mata kuliah yang sering dijadikan topik untuk skripsi. Karena apa? Nah, karena Bapak Ibu kan tidak terasa ya sebentar lagi juga akan skripsi gitu. Kuliah mungkin 1 semester lagi, kemudian saya itu mulai skripsi. Ini karena itu sudah diambil, dan nanti kita tinggal lihat nih kaitannya apa sih ya SPK itu. Nah, mungkin fokus hari ini itu sih lebih ke tahu ya apa mata kuliah SPK, kemudian kaitannya dengan mata kuliah lain gitu ya. Kemudian kira-kira nanti apa yang akan kita pelajari seperti ini. Nah, sehingga ya kalau sudah mengalami mata kuliah ini, ketika nanti muncul pertanyaan seperti ini nih, apa itu definisi dari sistem? Ya, apa itu definisi dari data? Apa itu definisi dari informasi? Ya, ada sistem, ada data, dan informasi. Ada sistem informasi. Nah, apa definisinya? Dan termasuk apa saja jenis-jenis SI gitu. Nah, ini yang menarik ya. Jadi ada erat kaitannya antara sistem pendukung keputusan dengan sistem informasi. Nah, kalau kita lihat ya kembali ya, saya retest ya. Kenapa saya retest? Karena supaya masuk dulu ke sini gitu kan, ke beberapa yang terkait dengan mata kuliah SPK ini terkait dengan sistem informasi. Kalau kita lihat nih Bapak Ibu ya, dulu dulu PS ini sama siapa, sama saya atau bukan ya? Saya lupa lagi ya. Sama Pada nih.
Oh, Parahadi ya. Parahadi ya, Parahadi Pak. Karena saya ngajar PTI kalau. Pataku PTI ya. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu ingat kembali mungkin, dan ini sering ada di buku-buku ya. Evolusi namanya CBIS. CBIS itu singkatan dari Computer Based Information System. Information System. Ya, jadi sistem informasi berbasis komputer. Betul. Nah, ada yang disebut dengan TPS. Nah, ingat-ingat kembali ya, TPS itu adalah Transactional Processing System. Nanti di depan saya ingatkan kembali ya. Kemudian ada MIS, Management Information System, atau Sistem Informasi Management. Nah, yang tadi yang saya utarakan ya. Ada OAS, Office Automation System. Ada juga DSS. Nah, ini utama kita ya, Decision Support System. Dan mulai juga ada GSS sama ISS, Group Support System atau Intelligence Support System. Nah, kalau lihat dari gambar ini ya, berarti DSS ini memang lebih baru usianya ya, dibandingkan dengan MIS, Sistem Informasi Manajemen, atau dengan TPS ya, sistem yang berbasis transaksi. Nanti kita lihat bahwa sistem informasi itu jenis-jenisnya banyak. Ya, jadi ketika kita misalkan berniat misalkan, saya mau membangun atau membuat suatu sistem informasi. Nah, jenisnya mana yang mau dibuat? Apakah TPS, apakah MIS, apakah DSS misalkan ini nanti yang kita kaitkan dengan mata kuliah ini. Sebentar, kayaknya ada yang masuk. Oh, Ibu Susi ya. Oke, saya kembali ya ke slide-nya. Nah, ini evolusi ya. Evolusi artinya apa? Itu satu perubahan ya. Jadi ini kalau kita lihat dari awal mulanya muncul, karena kenapa TPS? Karena TPS adalah sistem informasi untuk jenis atau level yang paling sederhana. Di atasnya ada MIS, di atasnya lagi ada DSS, bahkan di sini ada intelijen, ada expert system pakar. Nah, kadang nanti sistem pakar juga adalah salah satu topik untuk skripsi ya sering. Tapi antara DSS dengan sistem pakar lebih sulit mana? Jelas lebih sulit sistem pakar. Karena apa ya? Karena tingkat kompleksitasnya dibandingkan DSS lebih sulit sistem pakar. Ini dari sisi sejarahnya ya. Mudah-mudahan masih ingat ya, nanti apa contoh yang TPS, yang MIS, nanti saya lihatkan di slide selanjutnya. Ya, jadi ingat secara evolusi seperti ini gambar. Nah, bagaimana dari sisi piramidanya? Nah, ini ya, kita lihat ya. Kalau yang tadi dari sisi waktu ya, namanya evolusi waktu sejarah, berarti dari mulai siapa yang duluan, siapa yang terakhir. Tapi kalau piramida tidak menyangkut ke siapa yang duluan terakhir, tapi menyangkut ke apa? Ke tingkatan. Ya. Tingkatan, misalkan dulu ya ada piramida seperti ini, bahwa semakin ke atas itu semakin sifatnya manajerial. Semakin ke bawah ini adalah semakin teknikal, semakin teknis. Ke atas manajerial. Artinya kalau misalkan TPS ada di level paling bawah, ini memang paling teknikal ya, paling banyak diimplementasikan di satu organisasi ya sistemnya. Dan ya, ini lihat bentuk juga semakin besar, karena banyak contohnya. Ke atasnya ada yang knowledge ya, atau office automation system. Nah, ini di atas dari TPS, di atas dari OAS ada juga tadi ya SIM dan DSS ya. Walaupun di dalamnya antara expert system atau sistem ahli ya, dengan desain support system, dengan SIM, ya, ini ada tingkatannya juga. Nah, jadi sehingga apa di sini, bahwa kita akan mempelajari yang mana, yang ini nih, yang DSS. Kita nggak mempelajari yang TPS. Nah, biasanya rata-rata ya, kalau yang kemarin nih misalkan, waktu belajar konsep basis data, teman-teman membuat database atau aplikasi penjualan barang, atau membangun aplikasi transaksi perpustakaan, atau aplikasi transaksi pembelian obat di apotek.
Nah, itu adalah banyak itu adalah kategori yang paling bawah, yaitu transaksional processing system atau TPS. Ya. Nah, kita nggak akan buat TPS, tapi kita buat yang lebih tinggi dari itu, namanya DSS. Oke, kita lihat ya ini ya. Nah, syaratnya apa sih ya supaya kita bisa membangun SPK tadi? Pertama adalah bahasa pemrograman sudah belajar. Di antara ini, nah tinggal pilih mana yang disukai, itu silakan bebas. Kemudian juga database-nya ya, mana yang suka digunakan, suka dipakai, yang sering digunakan, dipakai, misalkan apakah Access, MySQL, apakah PostgreSQL atau Oracle dan sebagainya. Kemudian ingat kembali ya, nah, karena kaitan antara pengembangan SI, perangkat lunak dan database, dan karena SPK juga tadi ya, kita lihat nih bahwa ternyata DSS itu adalah bagian dari evaluasi CBIS, Computer Based Information System. Artinya SPK juga adalah bagian dari sistem informasi, sama kayak TPS atau MIS. Sehingga di sini ketika kita mau ngebangun ya, kita mau ngebangun suatu sistem informasi, ngebangun SPK, pasti ada ini kaitannya, lihat lagi. Ya. Ada sistem informasi, di dalamnya itu ketika kita ada suatu proyek. Nah, makanya ada mata kuliah manajemen proyek ya. Kalau nggak salah di semester 3 atau 4, nah, sama lah ya. Ya, kalau nggak salah. Di manajemen proyek ya. Waktu itu nggak salah saya juga yang ngajarnya ya, kebetulan. Karena kita mau buat satu sistem informasi. Sistem informasi itu sendiri termasuk SPK, nah butuh aplikasi, butuh database, butuh hardware, butuh prosedurnya, dan juga butuh people atau pemakainya siapa. Itu ya. Nah, ini kalau kita mau bangun satu SPK. Jadi butuh betul ketika kita nanti belajar ini di akhir ya, kalau sempat nanti kita buat satu model, pelajari cara menghitung modelnya. Nanti model tersebut itu nanti kita deploykan ke satu sistem. Nah, seperti ini. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya nih. Nah, kita akan ulas nih tadi ya. Tadi di sini sebelumnya nih di piramida ini ada TPS, ada DSS, ada SIP dan sebagainya. Di evolusi juga sama ya, di evolusi CBS juga ada TPS, MIS, OS, DSS. Sebenarnya apa sih perbedaannya gitu kan? Apa sih satu sama lain itu perbedaannya seperti apa contohnya? Nah, bisa lihat slide-slide berikut. Oke ya. Kita lihat ya. Oke. Nah, izin minum dulu ya, Bapak Ibu ya. Nah, saya ini nih ya, TPS. Kita ke TPS dulu. Nah, TPS itu singkatan dari Transaction Processing System. Bahasa Indonesianya sistem pemrosesan transaksi. Itu ya. Nah, sehingga di sini fungsi TPS itu apa? Nah, dia itu fungsi utamanya itu adalah menghimpun dan menyimpan informasi transaksi. Sehingga nanti yang memakainya siapa TPS ini adalah orang yang memproses transaksi. Nah, tinggal kenakan transaksi itu apa sih gitu. Ya, ini yang perlu ditangkap ya, dan juga bisa berikan contoh. Jadi sekali lagi yang level yang paling bawah adalah TPS atau sistem pemrosesan transaksi, yang mana kita hanya menghimpun, mengumpulkan data, diolah, disimpan, kemudian dijadikan suatu informasi, fokus ke transaksi. Nah, ya contohnya misalkan apa? Nah, ini misalkan gini, kalau ada di sebuah apotek atau sebuah toko atau sebuah sekolah. Nah, di toko tersebut terjadi transaksi penjualan barang. Ya. Nah, ketika kita misalkan menyebutkan sistem informasi penjualan barang. Nah, itu biasanya sudah merujuk ke, karena yang kalau sistem itu adalah transaksi penjualan, oh berarti itu kategorinya TPS. Tuh. Beda cerita kalau misalkan di desa. Ya. Ketika misalkan ada warga yang mau bikin surat keterangan. Ya. Nah,
di sana oleh petugasnya itu, pemakainya itu petugas ya, petugas pelayanan itu membuat surat keterangan misalkan entah domisili atau keterangan usaha dan sebagainya. Nah, dibuatkan ya surat tersebut dalam sebuah aplikasi atau sistem, misalkan namanya sistem administrasi desa atau sistem pengajuan misalkan kartu misalkan kartu atau misalkan surat keterangan misalkan. Nah, sistem tersebut itu kategorinya adalah TPS karena hanya membantu proses transaksi aja fokusnya. Jadi fokusnya ke transaksi. Kalau di apotek berarti penjualan obat, berarti aplikasi sistem penjualan obat. Ya. Kalau misalkan di perpustakaan, nah, perpustakaan itu kan bergeraknya di bidang apa? Sewa buku, berarti sewa itu kan transaksi ya. Nah, itu juga kategorinya itu kategori TPS. Itu. Ya, itu yang pertama yang TPS. Nah, yang kedua, adalah manajemen information system atau SIM. Ya, nah kalau SIM ini lebih dari TPS tingkatannya. Ya, karena apa? SIM ini biasanya mengkonversi atau mengambil data yang berasal dari TPS, kemudian diolah menjadi informasi yang lebih berguna untuk mengelola organisasi atau pemantauan kinerja. Nah, kalau misalkan TPS tadi yang menggunakannya adalah orang yang memproses transaksi, ya, berarti kalau tadi TPS itu sistem penjualan barang, berarti misalkan pemakainya adalah kasir. Ya, kalau misalkan sistem transaksi peminjaman buku di perpustakaan, berarti pemakainya siapa? Ya, petugas perpustakaan. Itu ya. Nah, tapi kalau misalkan NIS, ini penggunanya itu level manajemen, bukan hanya pemakainya tadi, bisa jadi lebih di atasnya, misalkan entah itu manajer, atau misalkan kepala bagian, atau bahkan misalkan wakil pemilik, wakil ketua, atau wakil pimpinan, dan sebagainya. Karena apa? Karena MIS itu lebih tinggi dari TPS. Kalau TPS tadi fokus ke transaksinya, kalau MIS itu lebih ke informasi-informasi apa yang dihasilkan, nah dibutuhkan untuk pemantauan kinerja organisasi yang lebih tinggi. Jadi kalau di TPS itu misalkan tadi ya ada misalkan apa itu sistem ya, informasi penjualan obat di apotek. TPS fokus ke ketika ada transaksi beli, transaksi selesai. Ketika ada transaksi jual, misalkannya ke konsumen, transaksi selesai. Itu TPS. Tapi kalau MIS lebih tinggi, artinya apa? Tidak hanya transaksi selesai, tapi nanti dari transaksi tersebut diberikan informasi tambahan, misalkan adanya laporan-laporan manajerial, adanya laporan misalkan apa ya, fokus itu misalkan ke laporan, reporting, misalkan penjualan barang per hari, per item, atau per minggu, atau per target tertentu, dan sebagainya. Nah, MIS itu dibuat lebih kompleks dibandingkan TPS. Jadi kalau TPS hanya transaksi, misal transaksi penjualan obat. Kalau MIS berarti nanti di dalamnya simulasi manajemen, di sana ada stok obatnya, laporannya, rekapitulasinya, ada obat yang paling laris, informasinya apa aja, ada stok obat yang mau habis yang mana, dan sebagainya. Jadi ini lebih tinggi dari TPS. Oke, ntar lagi masnya masuk ya. Nah, Pak Joni. Itu ya. Nah, kemudian ada lagi yaitu DSS nih. Nah, ini DSS lebih tinggi lagi. Kalau TPS fokus ke transaksi, MIS atau SIM ya lebih fokus ke informasi untuk manajemen, TPS transaksi. Kalau DSS adalah untuk pengambilan keputusan. Ya, karena apa? Karena dalam TPS itu menyediakan informasi-informasi dan bahkan model. Satu model atau metode untuk pengambilan keputusan. Ini lebih spesifik gitu. Lebih tinggi tapi spesifik. Kalau TPS untuk transaksi penjualan ya, misalkan kalau misalkan NIS-nya itu ada laporan-laporan penjualan, kalau SPK ini bisa lebih spesifik, sistemnya lebih tinggi.
Dan pemakainya pun bisa seorang analis, manajer, atau profesional dengan jabatan yang fokus ke bagaimana menghasilkan keputusan dari sebuah sistem informasi. Contohnya bagaimana? Misal gini ya. Nih. Kalau TPS di sebuah toko itu tadi contohnya adalah penjualan suatu barang. Ketika ada yang beli barang, terjadi transaksi, barang keluar, stoknya berapa, harganya berapa, keuntungan berapa, selesai. Itu transaksional. Kalau dibuat MIS berarti apa? Hasil proses yang barusan di TPS kemudian diolah, rekapitulasi, mana laporan harian, mana mingguan, mana bulanan, mana yang paling laris, mana yang paling lama laku dan sebagainya. Itu adalah MIS. Kalau SPK misalkan seperti ini. Nah, kita mau misalkan atau kita punya pelanggan ya. Kemudian pelanggan itu di akhir ya dari periode karena dia suka beli ya, kita punya datanya, kita seleksi ya untuk diberikan suatu reward. Nanti dari sekian pelanggan yang terpilih kita kasih reward. Entah misalkan berupa potongan biaya belanja atau potongan member atau potongan transaksi atau bahkan bonus uang atau barang langsung, itu silakan. Jadi spesifik untuk suatu pengambilan keputusan. Itu DSS lebih tinggi lagi gitu. Ya kalau misalkan di barang di sana ada kasir ya misalnya. Kalau di TPS kasir itu menggunakan aplikasi penjualan. Kalau di MIS kasir menggunakan aplikasi penjualan yang berbasis ada laporan-laporan yang harus dicetak. Nah kalau DSS misalkan apa? Misalkan kita bikin satu sistem pada keputusan untuk menentukan kasir terbaik atau pegawai terbaik. Ya, jadi dari sekian kasir kita ambil datanya, kemudian ambil kinerjanya ya dengan menggunakan metode atau model. Nanti kita akan tentukan siapa kasir terbaiknya siapa atau pegawai terbaiknya siapa. Nanti kita kasih bonus misalkan apakah tabungan atau bonus barang ya kendaraan atau bahkan misalkan bonusnya umroh misalkan atau naik haji. Nah itu kan satu proses dari sebuah sistem untuk pengambilan keputusan atau decision support system. Ini lebih tinggi lagi dibandingkan TPS MIS. TPS ke MIS, MIS lebih tinggi. MIS ke DSS, DSS lebih tinggi. Karena nanti ada apa? Ada model. Ada metode. Contohnya, ada metode namanya SAW, Simple Additive Weighting. Ada metode Matching Profile. Ada metode misalkan TOPSIS, AHP, elektrik, metode murah, dan sebagainya. Banyak sekali metode-metode atau model yang bisa kita gunakan sebagai alat bantu. Untuk apa? Untuk pengambilan keputusan. Nah, terakhir adalah expert system atau sistem pakar. Ini yang lebih tinggi lagi ya. Nah, masuknya di sini ya kalau kita gambar nih. Nah, ini DSS ada GSS atau Intelligent Support System. Nah, di sini lebih tinggi kan? Seperti itu. Itu lebih baru lagi. Nah, kalau misalkan sistem pakar, ini fokus ke satu sistem yang bersumber datanya dari pakar. Pakar di sini nanti ini tergantung bidang keahliannya apa, tapi nanti dia akan membantu pemecahan masalah. Nah, di sini fokusnya itu adalah untuk memecahkan masalah. Misalkan gini, sistem pakar itu misalkan gini, sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit misalkan tanaman, misalkan itu bisa. Sistem pakar untuk menentukan misalkan apa ya penyakit gigi, sakit gigi atau penyakit kulit atau untuk menentukan penyakit apa. Nah, ini spesifik ya untuk pakar tertentu. Nah, kalau yang intinya adalah sistem pakar misalkan terkait hewan, berarti ya hewan nanti data-datanya itu ke pakarnya hewan. Kalau misalkan ke tumbuhan ya seorang pakar tumbuhan atau tanaman yang berperan di sana. Tapi di sini DSS expert system lebih tinggi dari DSS. Makanya di sini expert system itu di sini pengetahuan pakarnya itu akan sangat membantu. Beda dengan tadi ya. Kalau di sini nggak perlu kepakaran, di sini perlunya itu adalah hanya dari sisi membuat modelnya. Kalau di sini perlu seorang pakar. Karena apa yang kita masukkan datanya ke sistem itu hasil dari keahlian dari pemecahan masalah si pakar. Nah ini kurang lebih ya bedanya ya. Nanti TPS, MIS,
DSS dan ES. Jadi TPS paling rendah, di tengah ada MIS, ada DSS, baru ada spread system. Seperti itu. Nah, nanti kita akan latihan ya. Kita buat ya sebuah contoh, nanti di saya juga ada bedanya seperti apa ya pola pikirnya gitu ketika satu sistem dengan berbasis TPS, MIS, DSS atau SP system atau bahkan SIG. Nah, kita bedanya seperti apa nanti. Nah, kita harus sampai tahu hari ini paling tidak. Nih di sini, nah di sini ada ya tuh. Sudahkah mengambil mata kuliah kerja praktek ya? Tapi kalau nggak salah untuk angkatan ibu ya yang di Cika Thomas belum ambil KP ya, kalau nggak salah. Otomatis berarti di sini saya skip ya, saya lewat ya. Karena biasanya Bapak Ibu ya KP itu kan kita ngambil satu tadi kasus, biasanya itu membangun sebuah aplikasi. Nah paling tidak aplikasi tersebut itu mengarahnya ke TPS paling tidak menyelesaikan transaksi. Kalau nggak sempat ke MIS yang ada laporan-laporan yang lebih lengkap misalnya. Seperti itu ya. Nah, sekilas mungkin itu ya. Dan mengapa kita belajar SPK? Nah, kita nanti masuk ke slide kedua. Nah, sampai sini dulu Bapak Ibu, kira-kira ada pertanyaan ya terkait ini ya, TPS, MIS, DSS sama sistem tekar. Silakan, enggak. Barangkali ada pertanyaan terkait ini. Biasanya Nindi sama Bu Susi itu yang selalu ada pertanyaan. Silakan ya. Ini kalau siang-siang gini ya, apa ya? Biasanya habis makan siang ya. Kemudian cuaca ini berat sekali gitu ya. Kalau di sana saya jadi ingat Bu, hari mungkin habis makan siang, habis Jumatan kan makan siang tuh ya, habis perjalanan gitu kan, makan di sana gitu. Bawaannya itu berat gitu ke mata itu kan, apalagi kelasnya kelas teori gitu. Ya Pak, mau gimana lagi Pak soalnya. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Ada Bu siapa ini, ada yang masuk nih, Bu Is. Muter-muter Pak dari tadi kata dia, sinyalnya susah muter-muter gitu Pak. Nanti, oh iya halo Bapak Ibu ya, ini tiap kuliah saya sekarang saya rekam Bapak Ibu ya, yang hari Jumat, hari Sabtu kemarin juga rekapannya udah ada. Nanti saya share Bapak Ibu ya, itu bisa lihat kok. Cuman memang kalau sayangnya agak besar, misalkan 300 mega, 400 mega, ya mudah-mudahan pas ada kuota ada wifi download lah gitu ya. Makanya rekaman ini ada 1 jam 2 jam, paling tidak 400 mega gitu. Kalau yang udah ya gitu. Ya Pak. Saya share nanti bisa dilihat lagi lah. Kalau misalkan barangkali ada yang mungkin mau ini ulang gitu. Atau yang nggak sempat hadir kan bisa lihat juga lah rekamannya. Oke, nah Bapak Ibu ya, kenapa SPK ini diberikan? Ya sekali lagi ini ya Bapak Ibu ya, ini berdasarkan pengalaman di kampus ya Bu ya, di kelas reguler atau reguler sore gitu ya. Skripsi Bapak Ibu yang paling katakanlah ya paling ini standar minimal ya, yang paling banyak misalkan targetnya lulus cepat gitu ya, cepat tapi mudah gitu Bapak Ibu ya. Tapi ya memang biasa-biasa gitu. Itu ngambil judulnya itu yang tadi yang kayak TPS Pak Ibu. Misalnya gini, sistem informasi, misalkan di sini ada siapa ya? Ada Nindi ya, misalkan Nindi ya. Nindi itu di sekolah itu misalkan ada koperasinya, koperasi sekolahnya, atau ada perpustakaannya, atau di keuangannya, pembayarannya. Nah, dengan bikin judul aja, sistem informasi peminjaman buku di perpustakaan, atau sistem informasi simpan pinjam di koperasi sekolah, atau sistem informasi misalkan tadi pembayaran SPP di sekolah. Nah itu adalah yang paling rendah. Di sini itu simple ya, bukan berarti simple. Karena nggak ada yang jelek Bu, karena semuanya juga kan sama gitu kan. Itu kan kategorinya itu paling tidak
Kalau sederhananya itu TPS itu biasa itu yang capek Bapak Ibu ya. Jadi asal ada transaksi, misalkan kayak tadi ya, ada transaksi, ada yang pinjam, dicatat ke database, nanti tercatat datanya tersimpan, transaksi bisa dilaksanakan, itu kan TPS tadi. Nah, paling tidak ketika misalkan yang ditambahkan sedikit jadi SIM ya, jadi ada laporan-laporannya yang cukup lengkap, itu adalah fungsi Bapak Ibu yang paling minimal. Tuh. Nah, yang lebih kompleks yang bagaimana? Misalkan, kalau yang lebih tinggi sedikit, tapi ada sedikit tantangan, paling tidak itu SPK. Ini mata kuliah ini. Kalau yang pengen agak berat, misalkan ada sistem pakar, ada bahkan artificial intelligence, ya, tadi ya Pak Dani, atau mau image processing, atau mau kriptografi, atau mau apa lagi ya, yang lain-lainnya lah, itu bisa banyak lah gitu kan. Nah, SPK ini Bapak Ibu ini level yang paling menengah ya. Jadi kalau dibilang terlalu mudah tidak, kan nanti ada model-model perhitungan gitu kan yang dimasukkan, dideploy ke sistem. Kalau TPS kan sama SIM itu kan hanya input, proses pakai rumus biasa, misalkan kalau tadi ya, kalau SPP kan berarti hanya misalkan per bulan berapa, dikali rupiah, bayar berapa, kembalian berapa, kan kayak gitu kan. Ya, sederhana. Rumus di dalam proses transaksinya itu. Kalau misalkan ada varian di apotek, misalkan kan nanti transaksi itu hanya begini, ada nama barang, ada transaksi baru ya, barang apa yang dibeli, kuantiti berapa kali harga, muncul harga jualnya berapa, ditambahkan berapa item, dijumlahkan, akumulasi, transaksi selesai, tersimpan ke database, selesai, ada laporan transaksi ke misalkan jadi struk atau jadi kwitansi. Nah, itu kan simpel sekali kalau TPS gitu. Nah, kalau dibuat NIS tadi, dibuat aja laporan penjualan per barang, per item. Mungkin kalau sempat ke laba rugi, ke laporan stok dan sebagainya, itu lebih ke MIS. Tapi kan hanya dari data-data yang sederhana seperti tadi. Tapi kalau SPK, nah, ada proses input data, kemudian di dalamnya juga ada perhitungan metode model. Ya, nanti ada kita belajar simple additive weighting atau SAW. Ada belajar metode Topsis, metode yang lain-lain. Nah, itu ada perhitungannya dimasukkan ke sistem. Makanya itu dia lebih di atas dari TPS tadi. Jadi mudah-mudahan sih nanti kalau ada yang tertarik ya nih, contohnya bagaimana nih? Contohnya misal nih. Contohnya nanti sebelum saya lihat slide ya. Kalau tadi di kasusnya yang Rindi di sekolah ya, di sekolah itu kan kadang misalnya begini ya, ada pegawai banyak ya, Bapak Ibu ya, mungkin tidak ada sistem informasi pencatatan kehadiran atau absensi atau presensi kerja, jadi datang, jam masuk, jam keluar, selesai, jam masuk, jam keluar, selesai, itu kan cuma mencatat kehadirannya saja. Nah, bagaimana kalau seandainya saya sebagai kepala sekolah misalkan memberikan amanat atau delegasi? Coba buat sistem untuk memilih pegawai atau karyawan yang terbaik. Terbaik. Nah, itu kan nggak bisa hanya cukup bisa gini, di sekolah ada 30 karyawan, nah dari 30 akan dipilih 3 orang. Gimana caranya gitu? Ya. Nanti memang ada variabel-variabelnya atau ada atribut-atributnya ya, tapi nanti si atribut tersebut atau variabel tersebut dihitung dengan menggunakan suatu metode SPK, sehingga hasil perhitungan itu akan memberikan rekomendasi. Nih dari sekian orang, nah ini nih yang 3 besar. Makanya kenapa disebut memberikan decision support atau memberikan suatu keputusan gitu, karena hasil dari sistem ini nanti kita bisa memberikan rekomendasi gitu. Siapa yang jadi karyawan terbaik? Siapa yang jadi kalau varian misalkan gini, varian di apotek, varian itu punya banyak supplier. Nah, kalau karyawan jelas ya, bikin sistem keputusan pemilihan karyawan terbaik bisa jelas. Atau varian dikembangin, varian itu punya banyak supplier untuk apoteknya.
Ada supplier A, B, C, D. Misalnya itu mau lebaran Idul Fitri ya, nah panitia itu mau memberikan semacam reward atau bonus. Bisa dibuat sistem penunjang keputusan, pemberian misal atau pemilihan supplier terbaik. Ya, terbaik itu dari apa? Nanti tentukan kriterianya. Gitu. Barulah kriteria tersebut dihitung dengan metode nanti akan muncul. Oh ternyata dari 5 supplier ini nih, supplier yang paling terbaik itu ini. Itu dengan satu metode SPK. Nah, ya ini lebih dibanding yang sistem transaksional yang tadi ini lebih tinggi ke atas ya, dan ini lebih banyak yang diambil oleh mahasiswa pas reguler ya, kalau yang di kampus Tasik ya. Kalau yang misalkan tidak mau berjuang lebih berat kayak sistem pakar atau microcontroller, bahkan ya pada ini kan ngajar microcontroller itu IoT ya, atau tidak ke image processing, itu lebih perhitungannya lebih kompleks lah seperti itu. Kalau ini lebih implementatif ya, dan bisa dan sering dipakai gitu. Oke, jadi itu gambaran awal Bapak Ibu ya. Jadi saya share lagi sekali lagi ya. Mungkin saya share apa sih kaitannya ya. Mungkin tadi ada yang kelewat Bapak Ibu, saya lihatkan kembali. Jadi SPK ini yang terkait itu ada PSI, ini sudah diambil, APSI sudah, SIG ini sedang tadi ya. Ada bahasa pemrograman ini kebanyakan sudah ya, web, Java, Android lah mungkin yang sedang diambil. RPL, database. Karena apa? Karena kita pun akan ngebangun suatu sistem, tapi jenisnya SPK. Nah makanya di sini ingat dulu ya, buka-buka lagi sistem apa, data apa, informasi apa, sistem informasi itu apa, jenis-jenis SI itu apa. Nah ini nih, SPK itu adalah bagian dari jenis-jenis SI. Ya, SPK itu adalah satu sistem informasi juga. Berarti SPK itu berlaku teori apa itu sistem, apa itu data, apa itu informasi. Plus apa itu namanya tadi keputusan, ada kata-kata keputusan. Ya. Nah ini evaluasinya tadi ya. Nah ini sistem mungkin yang tadi sederhana, TPS, MIS, OAS, DSS, ini GSS. Ini sistem di sini biasa. Oke, kemudian ini piramida ya. Nah, ini piramida tingkatannya ya. Ini ya, kalau yang ini dibuat tingkatan, makin ke atas makin manajerial. Ya, makin ke bawah makin teknikal gitu. Itu lebih teknis gitu kan. Makin ke atas makin sedikit, makin ke bawah makin banyak. Ya, karena areanya banyak. Seperti itu ya. Ini mata kuliah yang udah harus dikuasai ya, karena kita akan nanti buat programnya. Pak Ibu nanti bisa pakai database, karena misalkan ingat ya, ini proyek pengembangan sistem, karena DSS juga ada sebuah sistem informasi, ya otomatis kita pun membangunnya seperti itu. Nah ini Pak Ibu yang terkait. Jadi kalau mendengar istilah TPS, MIS, DSS, ES, apakah mereka itu sama? Jawabannya adalah tidak. Itu tidak sama ya. Kesemuanya adalah sama-sama sistem informasi, sama-sama jenis sistem informasi, sama-sama ya. Sistem informasi itu kan sistem yang mengolah data, diproses menjadi informasi, disimpan, kemudian diolah menjadi memberikan informasi. Cuman informasinya apa yang dihasilkan oleh TPS, MIS, DSS itu berbeda. Itu ya. Nah ini beberapa contohnya. Ya. Nanti Bapak Ibu mungkin ada sedikit latihan nanti ya, ada latihan. Kalau misalkan saya memberikan satu studi kasus, ini kategorinya itu TPS, MIS, atau sistem pakar. Gitu. Itu ya. Jadi kalau tingkatannya ya ini sangat mudah. Jadi kalau misalnya ini kalau kategori ini sangat mudah. Ya, ini mudah. Nah, maaf. Sangat mudah. Ini mudah ya, artinya lebih sedikit dari ini. Nah kalau ini berarti di level menengah ya. Nah kalau ini lebih ini lagi gitu. Jadi sangat mudah, ini cukup ya, cukup mudah ya, cukup ini CM ya. Sangat mudah. Ini nah di sini mungkin ini lebih dari ini, harus sedikit kerja keras kalau di sini. Contohnya seperti tadi, Bapak Ibu ya. Nah, ini definisinya.
TPS sekali lagi fokus ke menghimpun transaksi. TPS menghimpun transaksi. Pemakainya orang yang bertransaksi. Jadi kalau misalkan ada sistem tadi ya, peminjaman DPD di suatu rental, itu kan berarti ada transaksi sewa atau pinjam DPD ya. Nah, kemudian siapa pemakai sistemnya? Berarti ya petugas itu, karena dia yang memproses transaksinya, atau kasir namanya, atau petugas atau apapun itu namanya, yang memproses itu. Tapi sudah berbasis komputer ya, sudah pakai komputeristik. Nah, kalau MIS sekali lagi ini lebih dari berasal dari TPS ya, diolah, ditambahkan, kemudian diberikan tambahan-tambahan pembuatan informasi yang lebih berguna gitu. Jadi kalau ini fokus ke transaksi misalkan tadi sistem sewa atau rental DPD atau PCD, fokusnya ke transaksi itu. Kalau ini misalkan bisa jadi apa? Sistem yang tadi ditambahkan misalkan sistem informasi manajemen rental, misalkan di sana nanti ada apa lagi? Ada laporan per nasabah, pelanggan, ada laporan misalkan apa keuntungan. Pokoknya ini bermainnya laporan informasi yang lebih banyak. Gitu. Kalau ini fokus ke transaksi aja, laporan sedikit pun nggak apa-apa, yang penting transaksi selesai. Kalau ini mainnya adalah laporan, ya, misalkan laporan-laporan misalkan terkait transaksinya, atau misalkan keaktifan membernya, kemudian bagaimana pencapaian membernya, target dan sebagainya, ini lebih lengkap. Kalau DSS misalkan fokus tadi sekali lagi pengambilan keputusan, misal tadi ya contohnya kalau di yang rental berarti mau menentukan pegawai atau karyawan terbaik bisa, mau menentukan pemberian bonus bisa, untuk pelanggan itu bisa kita pilih, atau supplier itu bisa. Jadi ada pengambilan keputusan. Nah, kalau pakar, nah ini lebih expert ya, karena harus memerlukan kehadiran seorang pakar. Misal gini ya, kalau di kasus di komputer itu misalkan gini, sistem pakar untuk diagnosis misalkan diagnosis kerusakan laptop gitu. Jadi memindahkan kepakaran dari seorang ahli laptop ya, kemudian dialihkan ke sistem dengan suatu metode juga sama ya, nanti sehingga kalau saya punya aplikasi sistem pakar tersebut, saya seperti berhubungan dengan pakar, padahal saya berhubungan dengan aplikasi gitu. Namanya expert system. Atau gini, sistem pakar pendeteksi penyakit misalkan kulit gitu. Jadi kita misalkan setiap kita gatal-gatal, nah nanti ke sistem yang kita bangun tadi, kita nanti ditanya-tanyakan misalkan pertanyaan, apakah warnanya kemerah-merahan, apakah berentus, apakah apa-apa, nanti muncul informasi, Anda ternyata penyakit kulit X misalkan. Nah, sistem nanti bisa memberikan seperti itu kalau expert system. Seolah-olah kita sedang berhubungan dengan pakar ahli penyakit kulitnya tadi misalkan. Tuh, itu expert system namanya. Tuh, misalkan apalagi nih? Sistem pakar pendeteksi penyakit apa itu? Tanaman apa? Misalkan tanaman apa? Anggrek misalkan. Jadi nanti kita pindahkan kepakaran seorang ahli tanaman anggrek ke sebuah sistem informasi. Sehingga nanti saya kalau punya tanaman anggrek, ternyata tanaman anggrek saya itu misalkan ya kayak sakit ya, nggak kembangan-kembangan apa, nanti saya tinggal berhubungan dengan sistem tadi yang sudah dibuat, apakah bentuk tangkainya, apakah suhunya atau apanya, sehingga nanti ternyata tanaman anggrek punya Anda itu kekurangan vitamin atau kekurangan cahaya matahari atau kekurangan sumber daya ini misalnya. Ini lebih kompleks dibandingkan ini, karena ini memerlukan seorang pakar, karena dia harus menyediakan pengetahuan pakar. Ya, karena sistem pakar juga disebut intelligent system, nanti mungkin di AI juga dipelajari itu ya. Nah, kita nggak fokus ke sistem pakarnya ya Pak Ibu ya, fokus ke sini gitu. Kalau ini kita butuh pakar, ini enggak. Ini sama-sama persamaannya apa? Ini sama-sama kita punya metode atau model.
model DSS, ini model sistem pakar. Sama-sama model tersebut untuk menghitung, tapi kalau di sini sumbernya ini itu adalah atribut-atribut variabel yang diinginkan oleh manajernya atau oleh si pengambil keputusan, tapi kalau sistem pakar itu mutlak harus ada pakarnya gitu. Nah, yang terbaru ada orang yang mau bikin gini, sistem pakar pendeteksi penyakit COVID-19. Itu sistem pakar, bukan DSS. Karena perlu seorang pakar, sehingga nanti bisa memindahkan kepakaran si ahli penyakit tersebut itu ke sebuah aplikasi, ke sebuah sistem. Ini wajib ada pakar. Kalau ini nggak ada pakar, tapi lebih ke siapa yang bertanggung jawab mengambil keputusan. Oke, itu mungkin slide pertama ya. Mudah-mudahan ada gambaran sekilas. Jadi kita akan ngebangun satu sistem informasi, tapi bukan sistem informasi yang biasa, yang mungkin kayak kemarin pernah dibuat oleh Bapak Ibu, misalkan kayak aplikasi transaksi yang kemarin itu kita tingkatkan lagi apa. Nanti kita belajar metode-metodenya, nggak usah khawatir ya. Mungkin satu pertemuan kita belajar metode-metode ya. Misalkan mulai dari yang paling mudah ngitungnya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa misalkan gini ya. Taruhlah misalkan di antara inilah nih, yang paling mudah saya contohin ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? 9 orang ya, alhamdulillah ya. Dari 9 orang ini, saya mau dari 9 orang 8 lah, 8 orang di sini. Nah, dari 8 orang ini Bu Susi itu selaku pengelola pengelola kelas ya, penanggung jawab kelas di Katomas itu mau memberikan beasiswa. Ya, karena Bu Susi yang ngatur keuangan ya Bu ya, bukan kampus ya misalnya. Anggaplah dari 8 orang ini itu sama Bu Susi mau diberikan beasiswa gratis 1 semester. Kira-kira Bu Susi menentukannya bagaimana itu? Apakah langsung pilih aja berdasarkan yang paling tua umurnya misalkan ya? Wah, Pak Joni kesenangan gitu kan gitu kan. Atau berdasarkan yang paling muda gitu kan? Siapa yang paling muda di sini? Nindi sama Teli mungkin gitu. Ya. Apakah hanya faktor IPK saja, Bu? Yang paling bagus IPK-nya. Nanti yang IPK-nya bagus, yang tertinggi itu yang dapat beasiswanya. Apakah seperti itu gitu? Ya. Apakah yang paling rajin hadir gitu kan ya, misalkan kuliahnya. Nah, itu otomatis kan dalam kasus ini Bu Susi itu harus butuh sistem yang memberikan sesuatu bantuan alat bantu untuk mengambil keputusan supaya nanti dari yang 8 orang ini itu merasa adil ya, merasa adil, tidak adanya misalkan tadi kalau berdasarkan umur yang tua atau yang muda nanti iri gitu kan ya, kalau berdasarkan yang kehadiran gitu kan atau apa nanti. Nah, makanya nanti Bu Susi itu perlu sistem, betul pakai sistem, di input datanya diproses tapi pakai metode-metode nanti model, sehingga si model tersebut dikalkulasikan masing-masing dihitung secara sama gitu perlakuannya gitu. Sehingga nanti muncul rekomendasi ternyata yang nilai tertingginya itu ya misalkan adalah Pak Aris, berarti Pak Aris yang dapat beasiswa karena based on system gitu. Misalkan mempertimbangkan apakah IPK-nya, mempertimbangkan misalkan itu kemampuan ekonominya, mempertimbangkan kehadiran atau keaktifan di kelas, mempertimbangkan misalkan yang lain-lainnya lah, prestasi dan sebagainya. Nah, sering kan seperti itu dijadikan dasar. Nah, tapi dibantu pakai sistem dan pakai suatu model atau metode. Nah, karena apa? Karena SPK itu Bapak Ibu supaya salah satu itu tujuan nanti ya mengurangi yang namanya subjektivitas. Artinya berbicara by data, tapi menggunakan suatu metode. Tidak subjektif kan, karena dekat dengan si A si B, jadi si B yang dekat. Gitu. Atau karena nggak suka ke si C, walaupun si C misalkan bagus, jadi nggak jadi. Nah, dengan sistem ini nanti direkomendasikan bentuknya. Ini nih, gitu kan. Karena untuk mengurangi subjektivitas salah satu. Oke,
Nah, nih, slide yang keduanya nih, kita coba. Nah, ini ada sebuah contoh nih. Nanti ada contoh, ada banyak ilustrasi lah ya. Oke, Bapak Ibu, izin share ya. Saya share slide yang kedua. Ada pertanyaan dulu barangkali Bapak Ibu, barangkali, enggak? Ayo Pak John tanya. Aku rada telat Bu tadi Bu, jadi bingung. Salah. Ada tapi sedikit-sedikit tadi lumayan. Lumayan. Ada Nindi. Ini paling. Udah Kayaknya Pak, tadi belum ada. Gimana? Oh, belum ada. Ya. SPK paling enak kok judul Pak. Apalagi kalau kayak Pak Joni di kesehatan atau ada yang kerja di desa. Kayak gini lah Pak Aris aja nih. Pak Aris nih, anggaplah kepala desa itu punya dana misalkan ya, mau dana desa atau dana apapun, misalkan dana pribadi atau sebagai kepala desa, dana misalkan kalau politisi kan ada dana apa ya, aspirasi misalnya. Pak Aris tinggal buat judul gini, sistem pendukung keputusan untuk penyeleksian penerima bantuan apa ya? BLT, nah, BLT. BLT itu kan bisa Pak Aris. Jadi supaya enggak, jadi gini betul Pak Aris, mungkin yang ngajuin nanti ada 100 orang gitu. Tapi kan kadang kuota kita itu cuma 30. Kan nggak bisa gitu 30, gimana caranya dari 100 jadi 30. Pakai SPK bisa. Gitu. Nanti kan tentuin kriterianya, misalkan apa? Kualitas rumah, penghasilan, pekerjaan, banyaknya penghuni rumah, misalkan. Nanti kan tinggal dihitung, nanti muncul oleh model tersebut, nih, di rating ya, di rating nanti bisa. Tingkat kemiskinan ya. Itu mudah sebenarnya gitu. Bisa jadi skripsi bisa Pak. Gitu. Pak Joni juga sama, misalkan ada apa lagi, misalkan Pak Joni itu di puskesmas, misalkan mau puskesmas itu misalkan punya program, misalkan ngasih bantuan alat kesehatan atau ngasih bantuan apalah misalkan ya ke sekolah-sekolah, tinggal seleksi aja. Ya syukur-syukur sih kan bantuan itu merata ya. Jadi semua sekolah misalkan ada 50 sekolah dikasih semua, ya itu mah nggak usah SPK gitu. Udah aja itu mah data biasa. Karena kan semua dapat. Nah, misalkan kalau misalkan ternyata yang dikasih bantuannya cuma 10 sekolah, sedangkan sekolahnya itu ada 50, kan harus diseleksi itu. Ya. Banyak ya. Nanti seru lah nanti, makanya ini sekarang mungkin mudah-mudahan kalau ada gambaran bagus. Nanti saya akan nyari sebuah namanya artikel jurnal ya nanti ya. Ini nyambung ke mata kuliah yang kemarin ya. Pelajari yang namanya contoh artikel jurnal. Nanti saya akan arahkan ke mata kuliah yang SPK. Nanti Bapak Ibu bisa membuat untuk kasus sendiri loh. Kalau udah itu skripsi nanti dijamin lah. Paling tidak mudah lah gitu kan, karena masing-masing punya tadi kasus yang ada metodenya, paling tidak ada modelnya. Ini masing-masing bisa beda-beda loh kalau saya lihat ya, karena kan Nindi di sekolah, Pak Joni di kesehatan, Pak Aris di desa, Pak Rian di apotek misalkan gitu ya, Pak Ai yang lainnya nih, Bu Susi tinggal ini Tereka. Kalau Tereka mah apa ya? Mereka punya usaha gitu kan ya, punya pegawai, tinggal ini aja bisa sendiri aja gitu. Untuk bonus pegawai lah, atau untuk prioritas apa, itu banyak sebenarnya. Yang lain juga banyak lah ya. Gitu. Oke, kalau belum ada saya izin, dan di sini akan lebih banyak contoh yang mudah-mudahan ada apa ya, ada gambaran lebih ini ya, lebih komprehensif lagi. Ini slide 2 ya. Nah, ini sekarang masuk ke tadi, kalau tadi kan lebih ke SPK dengan SI yang lain. Nah, sekarang nih, pokoknya definisi SPK itu apa? Nah, dan perbandingan SPK dengan jenis SI ini nyambung ke yang tadi sedikit, tapi sekarang bahas SPK-nya. Kita lihat Bapak Ibu ya, ini buku yang saya pakai Bapak Ibu. Nah, salah satu adalah konsep dan aplikasi sistem pendukung keputusan. Ini karangan dulu, ini salah satu mentor saya juga dulu, Ibu Rini, saya disebutnya Ibu Rini atau Bu Kusini MKOM. Sekarang udah doktor, bahkan sekarang terbaru tahun ini udah jadi profesor.
di bidang komputer. Salut, saya apresiasi ke beliau, aktif di Aptikom, di grup-grup IndoChase, grup-grup yang sering sama Stimik lah ya. Ketika misalkan saya publikasi, artikel-artikel ke jurnal, beliau ahli di bidang sistem keputusan. Bisa dicari namanya Ibu Kusrini M.Com. Sekarang sudah jadi profesor di usianya yang tergolong muda lah gitu kan. Muda mungkin kalau rata-rata orang profesor itu 50 tahun ke atas, ini di bawah itu. Perempuan lagi. Jarang loh profesor di bidang komputer. Nah, ini di bukunya ya, kalau mau ini, kalau mau ya mau beli atau mau ini, mangga. DSS merupakan sistem informasi interaktif. Nah, gitu ya. Menyediakan informasi karena tadi dia itu sistem informasi, otomatis ini kan informasi. Jadi kalaupun misalkan judulnya sistem penentu keputusan menyeleksi penerima bantuan BLT di desa desa Cikatomas misalnya. Nah, otomatis di sini ada informasi BLT-nya, itu ada informasi warganya, informasi kuotanya, informasi apanya itu pasti ada karena di sana DSS itu juga atau SPK juga adalah SI. Nah, cuman di sini ada pemodelan. Ya, pemodelan dan juga manipulasi dasar pengolahan data yang mana tujuannya itu untuk membantu mengambil keputusan. Jadi ciri khas DSS itu adalah membantu mengambil keputusan. Kalau kayak barusan SPK menyeleksi penerima bantuan BLT, berarti jelas kan kita mau mengambil keputusan memilih sekian banyak dari calon penerima BLT, kita pilih gitu. Nah, sistem ini ngebantu kita. SPK pemilihan karyawan terbaik. Dari sekian karyawan, kita pakai sistem SPK untuk membantu mengambil keputusan. Siapa dari sekian karyawan itu dipilih yang terbaik. Nah, ada situasi semi terstruktur dan tidak terstruktur. Artinya, sekali lagi ya, kan kalau terstruktur itu, kalau misalkan datanya gini, kalau misalkan kayak tadi penjualan barang. Penjualan barang kan jelas ya, misalkan bahwa kalau misalkan barangnya A, harganya sekian, dikali sekian, itu hasilnya sekian. Kalau ini lebih ke tidak struktur karena apa? Banyak variabel yang dipertimbangkan. Ya. Jadi kalau itu tidak ada pertimbangan, ini ada pertimbangan-pertimbangan, bahkan nanti ada yang namanya pembobotan. Yang bisa membedakan, misal Bu Susi SPK sama, Bu Susi wirausaha punya toko, Bu Reka wirausaha juga punya toko sama. Bu Susi bikin SPK pemilihan karyawan terbaik di tokonya Bu Susi. Bu Reka sama bikin SPK pemilihan karyawan terbaik di toko Bu Reka. Ini bisa berbeda karena apa? Bisa jadi kriteria atau atribut yang digunakan Bu Susi beda dengan Bu Reka. Itu bisa jadi karena objeknya berbeda. Ya, kriterianya berbeda. Bahkan pembobotannya juga, kalaupun kriterianya sama, bobotnya bisa berbeda. Misalkan salah satu kriteria untuk menentukan pegawai terbaik itu adalah pengalaman kerja atau lama kerja. Ya, jadi semakin lama kerjanya, otomatis kan bobotnya semakin tinggi. Gitu. Masa ada karyawan yang baru kerja 1 tahun dengan karyawan yang kerjanya udah 20 tahun, apakah nilainya sama gitu? Nah, itu pakai logika kita yang semi terstruktur dan tidak terstruktur gitu. Ya, perlakuannya adil enggak? Ini bahasanya bukan sama. Adil enggak? Gitu kan? Ketika kita mau memilih karyawan terbaik, yang ada satu karyawan yang baru setahun kerja dengan karyawan yang 20 tahun kerja, Bapak Ibu. Sama, adil enggak kalau dinilainya disamakan gitu? Tidak, Pak. Otomatis kan, seenggaknya pasti kita sebagai pengambil keputusan berpikir semakin lama kerja, semakin loyal. Pengalamannya sumbangsi buat perusahaan itu semakin besar kan. Ya, berarti nanti ada namanya pembobotan. Dikasih bobot, baru setahun kerja, bobotnya 1. 10, misalkan kalau 5 tahun kerja, bobotnya misalkan 2. 10 tahun 3, 15 tahun 4. 20 tahun 5, jadi nanti ada beda dan itu adil ya. Jangan iri, pegawai yang baru setahun kerja
mau dibandingkan dengan yang 20 tahun kerja. Itu kan misalkan. Nah, itu nanti situasi tersebut itu kategori yang tidak terstruktur atau semi terstruktur. Atau kalau di kasus bantuan Pak Aris nih, Pak Aris ya, misalkan gini nih. Ada calon penerima BLT. Ada kriterianya nanti salah satu atributnya itu adalah misalkan penghasilan. Mungkin ada yang penghasilannya itu di bawah 500.000 warganya itu, calon penerima BLT-nya itu. Ada yang penghasilannya itu 500 sampai 1 juta. Ada yang di atas 3 juta bahkan. Pertanyaan saya ke Pak Aris, apakah perlakuannya sama? Peluangnya ya kemungkinan antara yang antara yang gajinya di bawah 500.000 dengan yang gajinya di atas 3 juta, coba. Beda, Pak. Nah, harus beda kan? Harus beda, harus adil. Nah, SPK memikirkan itu, Pak. Karena nanti ada model. Model ini nanti mempertimbangkan tadi ya, sehingga nanti dimanipulasi datanya, artinya diolah sesuai dengan tadi. Ya. Atau saya sering ya di kemahasiswaan. Ini kan beasiswa ke kelas di sini. Ada yang saudara kandungnya itu 1 orang atau bahkan 0 orang, nggak punya saudara kandung. Sedangkan ada lagi mungkin yang dapat yang calon pendaftar ya, yang saudara kandungnya misalkan 4 orang, 5 orang, semuanya sedang sekolah. Sedangkan yang ini nggak punya saudara kandung yang sekolah. Sedangkan yang satu lagi punya saudara kandung 4 sampai 5 orang yang sedang sekolah. Artinya apa? Secara kebutuhan ekonomi, yang ini mah orang tua tuh cuma nanggung seorang gitu, dia aja. Sedangkan yang satu lagi, orang tua tersebut harus nanggung biaya sekolah itu banyak orang. Otomatis nanti harus dibuat beda gitu kan. Supaya adil. Tuh ya definisi ini. Seru nanti ya, silakan ya. Oke, next. Nah, buku yang kedua, ini di salah satu informasi teknologi ya. Ini karena dulu saya pakai ini. Ini udah lama ya, mungkin udah ada yang terbaru. Karena saya sebenarnya udah lama ya nggak ngajar ini. Kalau di kelas di Tasik ada dosen yang lain sebenarnya. Cuman mungkin pas waktunya nggak bersamaan, bentrok. Nah, sistem berbasis komputer menyediakan fleksibel, menganalisis, membantu manajer fokus. Nah, fokus untuk menyelesaikan berarti karena support ya. Gitu. Ini 2 definisi ya. Enggak pakai yang mana? Kalau saya sih cenderung yang ini lebih mudah. Atau cari definisi yang lain mah enggak. Jadi ini kata kuncinya gitu. DSS itu adalah sistem informasi, tapi dia ada model tersebut untuk membantu menyelesaikan permasalahan dalam mengambil keputusan. Oke. Nah, ini nih kaitannya kemarin ya. DSS mengumpulkan, menyajikan data dari banyak sumber. Gabungan dari sumber internet bersama-sama. Betul ya? Kayak misalkan tadi nih ya. Kalau saya apa ya? Kalau saya ngasih beasiswa nih ya, ada nih. SPK untuk penerima beasiswa misalnya. Jadi menyeleksi mahasiswa dari sekian orang, kita pilih beberapa orang untuk dapat beasiswa. Nah, kadang tadi kita pertimbangkan masalah penghasilan orang tua si mahasiswa. Berarti saya ambil dari data penghasilannya. Saya pun misalkan mengambil dari IPK ya. Jadi supaya bahwa IPK itu menentukan juga ya peluang dapat beasiswa. Jadi saya dapat dari data akademik ya, nilai IPK mahasiswa tersebut. Kemudian saya pun dapat misalkan nilai dari sisi misalkan jarak rumah ke sekolah, jumlah saudara kandung, kemudian prestasi akademiknya, misalkan lomba-lomba juara apa dia, lomba komputer atau lomba olahraga. Nah, saya dapat data dari sumber lain. Jadi dari banyak data dikumpulkan ya, dari banyak sumber untuk diolah tadi. Gitu. Oke, nah makanya di sini nih. Jadi bedanya apa nih kalau tadi ya dengan TPS, MIS, DS. Nah, TPS merekam data karena dia data transaksi. MIS dirangkum jadi sebuah informasi saja ya. Bedanya ya. Ini sekali lagi ini transaksi saja, ini informasi saja. DSS juga informasi tapi nanti dia akan membantu menganalisis.
Ya, tadi ya, analisis dari sekian data-data yang udah direkam, dirangkum untuk pengambilan keputusan. Nah, DSS Bapak Ibu ya akan mudah dicapai jika organisasi sudah memiliki TPS. Jadi kalau Pak Aris sudah punya sistem transaksi untuk di desanya, data-data itu kita bisa manfaatkan dibanding kalau yang nggak ada. Kalau belum ada sama sekali, berarti dari awal dibuatnya, gitu. Ngumpulin datanya, ngerekam datanya, dirangkum datanya, baru dianalisis oleh DSS. SDMI kan berada data SIAKAD, ada data akademik, data PMB pendaftaran, ada data prestasi, itu tinggal ngambil aja karena sudah banyak. Tapi mungkin kalau Bapak Ibu misalnya, Pak saya kebetulan mau bikin SPK di sebuah toko, sebuah organisasi, tapi nggak ada datanya, ya buat datanya, berarti bikin DSS dari mulai TPS-nya itu dibuat dulu, baru ke DSS. Itu ya, jadi DSS kalau mau dibuat, kalau udah ada ini enak gitu. Kalau belum ya harus dibuat dulu gitu. Sistem transaksinya ininya ini. Fiturnya nih apa nih? Ya kita lihat nih. Apa aja fitur DSS? Inputnya adalah data internal, data transaksi eksternal dari asosiasi, dari pemerintah, dari misalkan perkumpulan atau regulator pemerintah gitu misalkan. Sering ya di inputannya itu bisa data internal kita, misalkan ya. Contoh nih, mohon maaf. Kampus mengelola beasiswa untuk KIP kuliah, ada beasiswa Jabar Future Leader, ini program dari Ridwan Kamil. Nah, terkadang data internal kita pakai data IPK, data penghasilan orang tua, data akademik dan sebagainya. Kadang kita juga pakai aturan dari asosiasi misalkan perguruan tinggi atau regulator pemerintah kalau di sini. Nah, kalau misalkan Pak Aris, misalkan gini ya, menyeleksi bantuan BLT, mungkin sudah ada data aturan dari eksternalnya, misalkan gini, penghasilan harus di bawah 1,5 juta misalkan, itu berarti aturan regulator ya, yang harus diikuti gitu. Nah, tinggal nanti mungkin Pak Aris milih aturan dari pusat atau dari regulatornya, regulasinya itu penerima itu harus di bawah UMR misalkan. UMR Tasik 2 juta, apa 2 juta, berarti harus di bawah 2 juta. Nah, Pak Aris kan bisa pakai data internal di combine ya. Aturan regulasi dari pusat maksimal UMR 2 juta. Berarti Pak Aris klasifikasikan lagi. Tadi supaya lebih tepat sasaran kan, bedakan yang pendapatannya cuma di bawah 500 sejuta, 1,5 juta sama 1,5 ke 2 juta tuh. Jadi nanti lebih peluangnya ada proses lagi gitu. Itu bisa dipakai. Itu inputannya. Yang lainnya nanti tergantung kasusnya lah ya gitu ya. Output laporan untuk manajer dalam pengambilan. Nah, ini output yang ini gitu. Kalau kasusnya penyeleksian penerima BLT, berarti nanti laporan untuk bukan manajer, berarti laporan untuk kepala desa mungkin ya. Untuk memilih siapa penerima BLT-nya gitu. Atau siapa penerima bantuan UMKM kalau sekarang gitu kan. Kalau UMKM kan di pemerintah kan nggak pakai seleksi, asal lolos kasih gitu. Itu ya. Tujuan untuk manajer taktis, berarti manajernya bukan strategis ya. Ingat ya, kalau manajer itu kan ada manajer yang level taktis, strategis itu lebih tinggi, ini mungkin manajer tingkat menengah lah. Kalau yang strategis nanti ada lagi enterprise system gitu. Jadi tadi kan jelas ya, SPK itu nggak di level yang paling tinggi, ada lagi di level menengah. Menghasilkan model analitis, nah ini ciri-cirinya ya. Jadi punya model. Sistem biasa nggak ada ya, sistem TPS tadi nggak ada, MIS nggak ada. Ini ada model analitis. Ini menjadi ciri utama dan model ini akan merepresentasikan matematis dari sistem. Ya, model menggunakan dari DSS, sumbernya dari TPS dan MIS dan juga dari eksternal. Jadi ada model jelas, ya cirinya ini. Nah, perhatikan ini saya kira udah tadi ya, TPS, SIM, DSS, GIS. Nah, berarti ada tambahin kalau tadi pakai expert system ya, ini pakai GIS, Geographic Information System. Ini definisinya ya, TPS yang tadi udah ya. Ini ulang lagi nih, MIS. Karena biasanya ini kan 2 pertemuan ya, pertemuan 1 slide 1, pertemuan 2 slide 2 gitu kan. Karena kita digabungkan berarti ini keulang lagi. Ini sama ya, TPS, MIS. Nah, mungkin di sini ada DSS bukan ke expert system tapi ke GIS. Kalau GIS Bapak Ibu, sistem informasi
Kemudian ditambahkan fitur pemetaan dalam bentuk peta. Misal, nanti Pak Aris ya, udah punya data penerima atau data penduduk yang menerima Raskin misalkan. Kemudian sama Pak Aris, ini kan hanya data teks aja ya, angka teks dalam tabel. Sama Pak Aris kalau dibuat GIS, berarti nanti dibuat persebaran, sistem informasi pemetaan, ya, penerima bantuan Raskin. Jadi di satu desa itu di titiknya, mungkin di titik RW ini satu titik, di sini berapa titik, nanti kelihatan dalam bentuk peta gitu. Itu SIG gitu. Ini pun bisa jadi topik skripsi Bapak Ibu ya. Ini juga cukup mudah lah dibanding SPK, ini lebih mudah. Tapi dibanding SI biasa ini lebih tinggi lah gitu. Karena ada pemetaannya gitu. Atau kalau siapa tuh? Nindi itu sekolah itu punya siswa. Ya, siswa itu misalkan kan dari banyak asalnya kan banyak ya, ada yang dari misalkan SMA, SMP mana. Bisa aja nanti Nindi bikin SIG untuk pemetaan siswa berdasarkan asal sekolahnya. Nanti punya gambaran Nindi. Oh, angkatan sekarang ternyata banyaknya itu di peta itu berasal dari SD ini gitu. Kalau sekolahnya SMP ya misalkan. Jadi nanti kelihatan persebarannya. Oh, siswa kita itu di sini aja nih banyaknya gitu. Bisa untuk alat bantu juga sih nanti ke depannya misalkan kenapa ya nggak ada yang dari wilayah misalkan Gunung Tanjung itu banyaknya dari Manonjaya aja. Manonjaya pun banyaknya dari yang kelurahan ini atau desa ini, dan desa ini mah nggak ada. Kenapa? Nah, karena kita lihat persebaran di peta gitu. Ya. Jadi GIS lebih tinggi dari TPS dan MIS sama gitu. Tapi kalau GIS itu ciri khasnya pemetaan ya, dibuat dalam peta gitu ya. Kalau misalkan DSS itu nggak ada pemetaan sih, tapi kalau mau dikombinkan DSS dan GIS bisa. Hasil DSS nanti dipetakan itu bisa. Tapi DSS fokus ke modelnya dulu. Gitu. Nanti bisa dikombinasiin dengan ini. Saya pernah membuat seperti itu. DSS dulu, kemudian hasilnya dipetakan dalam bentuk GIS. Ya. Contoh saya penelitian terakhir itu memetakan panti asuhan di Kota Tasik. Saya dapat data dari Dinas Sosial, saya petakan di peta Kota Tasik dari sebuah sistem, nanti saya dapat informasi, oh ternyata di India ada berapa panti asuhan, di Cipedes berapa panti sosial, di sini panti sosial itu bisa SIG. SIG persebaran rumah sakit, pemetaan rumah sakit atau pemetaan klinik itu bisa. SIG pemetaan apotek itu bisa, objek wisata itu bisa. Tinggal dipetakan sebuah peta. Nanti ini belajar sama Pak Dede Sahrul ya, belajar. Ini pun bisa Bapak Ibu ya. Jadi paling tidak ini mudah, ini sangat mudah, ini mudah. Nah ini cukup mudah ini. Kalau ini dibanding ini lebih mudah ini dibanding ini gitu kan. Kalau di-combine dua-duanya good, bagus. Itu ya perbedaannya ya, mudah-mudahan ada gambaran. Nah kita nih, sekarang saya agak bawa sedikit lah ya nih ke sebuah ini, tapi saya ini dulu bikinnya, mohon maaf, dulu bikinnya itu pas saya ngajar, pas zaman-zamannya itu 2000 berapa ya, 2000 zaman-zamannya kampanye ya Bapak Ibu ya. Jadi saya belum sempat bikin yang lain, tapi nggak ada mengarah ke satu partai Bapak Ibu ya. Nah saya buat seperti ini Bapak Ibu, ini ilustrasi nih. 2000 berapa ya, ada pilkada atau pilpres itu ya, lupa lagi saya. Itu saya pas idenya gitu, pas bikin itu, contoh ini buat kasus mata kuliah saya. Bapak Ibu saya baca ya, saya bantu baca, Ibu juga baca. Seorang ketua DPD, di daerah ya, bukan pusat, tapi daerah. Sebuah partai X di Jawa Barat, ini contoh ya, ingin mengetahui siapa saja yang menjadi anggota partai X tersebut di Jawa Barat. Ada sebuah partai Bapak Ibu ya, di satu wilayah namanya Jawa Barat, di DPD, dia tuh ingin tahu siapa aja anggotanya gitu. Nah ini tuh nanti bisa nggak diselesaikan pakai sistem informasi gitu. Kalau hanya untuk mengetahui mungkin ada si A keanggotaan di mana, si B di mana, si C di mana, mengetahui data anggotanya siapa aja gitu. Bayangin dulu aja sama Ibu ya, kalau Bapak Ibu sebagai
apa ya, sebagai sebuah partai, tapi ini nggak ada kaitan dengan partai politik Bapak Ibu ya, nggak akan viral ya, ini contoh aja gitu. Ini hanya ingin mengetahui data anggota, informasi anggota, ada berapa anggotanya, di mana aja, terdata tidak gitu kan. Ini ilustrasi satu atau pertama. Sudah dibaca? Sudah? Udah, Pak. Yang lain sudah? Sudah. Sudah. Bayangin itu ya, beda ini ada 4 ilustrasi, 4 ini beda. Nanti 4 ini nyangkut ke sini Bapak Ibu. Ya. Tapi bukan berarti ngurut ya, baca aja dulu. Bukan, tapi diantaranya nanti ada yang kategori ini, dan ini gitu. Kita lihat bedanya gitu. Ini yang pertama. Sekarang saya yang kedua. Gitu kan. Ya. Di kasus yang sama Bapak Ibu ya, di kasus tentang partai politik, misalnya pembentukan partai ini, parpol ini gitu. Ini yang kasus yang kedua, kita lihat. Seorang ketua DPD masih di sebuah partai, masih di Jawa Barat, ingin mendapat informasi yang sama seperti tadi ya, tapi dia itu lebih detail. Misal, berapa anggota yang baru, berapa anggota yang lama, dan dalam periode ini berapa anggotanya, dan berapa pertambahan anggota baru dalam bentuk grafi. Misalkan bahkan tiap kalau ini Jawa Barat berarti kan per kabupaten kota, per kecamatan, bahkan per ranting gitu. Bahkan bisa detail lagi, bisa misalkan menginginkan informasi berdasarkan klasifikasi umur anggota partainya gitu maksudnya, pekerjaannya, gitu, tingkat pendidikan dan seterusnya. Sama nggak dengan yang ini kira-kira? Dengan yang pertama tadi sama nggak kebutuhannya gitu? Beda, Pak. Beda. Lebih lengkap yang nomor 2. Tuh ya, beda ya? Setuju beda ya? Nah, kadang Bapak Ibu dalam sistem informasi juga sama. Ini semuanya itu diselesaikan dengan sistem informasi, tapi antara yang satu dengan ini beda kebutuhannya. Ini mah cuman asal ada data aja gitu. Jumlah aja, ini lebih lihat. Wah, ini sampel ya. Ini udah seperti ini gitu mintanya gitu. Lebih lengkap. Nah. Udah ya nomor 2 ya, ilustrasinya ya. Ya. Nah, sekarang yang ketiga Bapak Ibu. Nah, masih sama Bapak Ibu ya. Ini masih dari DPD partai, masih di Jawa Barat. Nah, ini lebih spesifik, ada kata kunci ya. Tadi betul dia pengen informasi, tapi dalam bentuk misalkan persebaran anggotanya. Jadi kalau tadi makan datanya aja ya, data tabel, sekarang ada persebarannya. Di Jabar itu kan banyak kabupaten Bapak Ibu ya. Nanti dia akan tahu kalau dalam persebaran ini nanti akan tahu. Oh ternyata kantong-kantong saya itu di sini gitu ya, banyaknya titiknya gitu. Anggaplah partai saya itu ada 1 juta anggota. Ternyata 500.000 anggota itu ada di wilayah Pantura misalkan. Itu kelihatan di sini ya. Bahkan persebaran hasil pemilu. Sebelumnya dari sekian kabupaten, ternyata tahun sebelumnya kita kalah di sini. Kita menang di kabupaten ini, kita kalah di kecamatan ini gitu. Ada dalam bentuk peta tadi gitu. Oh ini maaf ya kurang, ini persebaran sama ya, atau pemetaan namanya malah lah. Hasil pemilunya anggota, ini anggota beda ya, anggota mah anggota aja. Ini mah hasil pemilunya, ini mah caleg-calegnya gitu. Kan tiap wilayah itu dia punya caleg, misalkan di dapil A, dapil E, atau misalkan di Tasik dia punya caleg. Mana yang jadinya gitu kan gitu ya. Bapak Ibu kadang mungkin Bapak Ibu nggak sadar ini saya idenya karena waktu caleg gitu. Tapi bisa diimplementasikan ke kuliah. Jadi kalau kita main mappingnya kuat gitu. Bapak Ibu bisa membedakan kan ini yang 1 dengan yang 2, yang 3 itu kan beda ya kebutuhannya ya Bapak Ibu ya. Oke, dan yang terakhir Bapak Ibu. Ini udah ya Bapak Ibu ya? Ya. Udah, Pak. Nah, yang keempat terakhir ya. Masih sama tentang partai Jawa Barat caleg. Nah, ketua DPD tersebut ya, dia butuh ya bantuan untuk menyeleksi caleg yang akan dipilih nomor urut. Nah, karena waktu itu masih ingat nomor urut ya. Kan yang daftar ke partai itu banyak.
Sedangkan yang merekomendasikan nomor urut kan DPD. Dia bingung nih. Ada yang misalkan contoh di dapil Tasik, misalkan Tasik Kota. Ada 10 kandidat, mana nomor hiji, mana nomor 2, mana nomor 3 kan gitu kan. Apakah langsung siapa yang ngasih uang paling banyak yang jadi dapil kan seperti itu misalkan gitu. Jadi dia butuh bantuan tuh. Mana yang akan dengan pertimbangan tertentu. Sudah Bapak Ibu? Udah Pak. Jadi nih antara 1, 2, 3, 4. Pilihannya kan cuma ini ya Bapak Ibu ya. Pilihannya ini nih. Mana tadi itu ya. Nah sebenarnya kan cuma ini pilihannya ya. TPS, SIM, DSS, GIS. Yang pertama ini kategorinya apa Bapak Ibu? Antara apakah itu TPS, ataukah MIS, apakah GIS atau SIG ya, apakah DSS? Nah ini yang mana ini? Maaf. Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Halo, suara saya terdengar? Dengar Pak. Kalau nggak kedengaran Bapak Ibu. Ntar dulu. Coba yang mana nih? Tadi definisinya nih, lihat. TPS itu yang himpun menyimpan transaksi saja. Ini yang paling simpel. Ini yang mengkonversi TPS menjadi informasi yang berguna, kata kuncinya. Kalau MIS, Berarti yang tadi yang pertama TPS ya? kalau GIS fokus ke pemetaan karena geografis, kalau ini lebih ke model pengambilan keputusan. Berarti ini apa? Ini adalah TPS. TPS. Saya kasih ini ya, saya kasih tanda lah ya. Ini adalah ini yang hijau TPS. Karena apa? Dia itu paling sederhana Bapak Ibu. Jadi asal ada data anggota, siapa aja selesai gitu. Karena kebutuhannya sederhana kalau yang ini. Ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Jadi makanya skripsi kalau TPS Bapak Ibu ini sederhana. Bayangin aja kayak gini Ibu. Ibu nih saya suruh cuma ngedata, cuma nama, alamat, anggota, selesai Pak. Karena fokusnya ke transaksi, yang penting ada data anggotanya gitu. Jumlahnya paling gitu. Tinggal jumlah kan lihat aja di total record selesai. Ini yang paling mudah skripsi. Kalau misalkan Ibu bikin sistem yang TPS itu. Tapi bukan yang data partai ya, bukan berarti nanti jangan salah arti. Oh berarti saya harus jadi partai ya. Anggotanya jangan, ini mah contoh Bapak Ibu ya. Contohnya seperti itu. Khusus nanti saya ngarahin di kepala ya. Nah yang kedua nih, berarti otomatis yang nomor 2 itu bukan TPS lagi ya, nggak bakal. Ya. Jadi lebih detail. Nah lebih detail. MIS ya. Miss ya. Miss. Nah, Udah lengkap. ini TPS kan sudah nggak mungkin ya, karena ada merah tadi, berarti adalah yang lebih detail Bu. Nah makanya bedanya TPS dengan MIS itu seperti tadi Bapak Ibu. Ya, jadi kalau TPS itu hanya data anggota aja, ini dari data anggota tadi diolah lagi kita. Mana yang baru, mana yang lama, mana yang loyal sejak dulu, mana yang enggak, mana yang grafiknya seperti apa. Dibuat klasifikasi umur, alamat dan sebagainya, tingkat pendidikan, jadi supaya tahu mana ya anggota yang tingkat pendidikannya itu dari tinggi sampai rendah, dari yang penghasilannya dari tinggi sampai rendah. Ini lebih kompleks Bapak Ibu. Ini kategori yang MIS. Atau sembersih mana ya? Paling tidak Bapak Ibu. Jadi itu seperti ini ya. Jangan TPS sebenarnya mah gitu. Walaupun TPS boleh sih. Tapi paling tidak lebih informatif ini itu gitu. Ya. Detail. Yang ketiga otomatis. Nah, tadi di sini ada kata kunci pemetaan. Ini Berarti GIS. Nah, ini bukan DSS karena ini fokus ke pemetaan. GIS. Iya. Yes. Jadi tadi ingat ya, GIS itu bisa dapat dari sama kayak DSS, dari TPS, dari MIS. Nah, kayak tadi kita sudah punya data anggota ya. Berdasarkan umur, pekerjaan. Nanti kita tinggal petakan kayak tadi Bapak Ibu ya.
dipetakan per wilayah, atau per jenis pekerjaan, atau per cari caleg terpilihnya, atau per hasil pemilunya. Jadi dibuat persebarannya. Gitu. Ada lengkap Bapak Ibu. Ya, karena ini harus ditambahin ke peta. Gitu. Kalau tadi mah nggak ada peta-petaan, asal muncul di laporan, selesai ini ada petanya. Gitu. Lebih tinggi lah. Nah, yang terakhir, berarti apa yang terakhir? DSS. DSS. Nah, nggak mungkin ya. Kebetulan berarti ini adalah DSS. Kenapa? Kata kunci DSS itu adalah apa? Sebenarnya apa? Perentuan ya. Jadi bagaimana kita menentukan atau menyeleksi gitu. Ini kata kuncinya nih. Kita harus menyeleksi atau menentukan dengan pertimbangan. Ini berarti pertimbangan itu adalah kriteria. Memang betul, bisa nggak Pak kriteria itu misalkan yang sifatnya banyaknya uang atau apa itu banyaknya sumbangan ke partai bisa aja dimasuk. Tapi jangan itu yang mutlak gitu. Jangan gara-gara satu pertimbangan itu gara-gara hanya satu faktor misalnya sumbangan dana ke partai. Itu mungkin jadi kriteria mah enggak. Tapi tambah lagi misalkan apa? Loyalitas keanggotaannya sama enggak. Kemudian prestasinya bagus enggak? Popularitasnya tinggi enggak kan gitu. Kita kan pilih caleg itu harus terpilih kan, Bu. Ya. Jadi mungkin patosnya popularitas, kriterianya ya, kemudian ekonominya, kemudian prestasinya, kemudian loyalitas ke partainya, apakah dia pindah-pindah atau enggak, atau lama keanggotaan. Nah, ini kan kriteria-kriteria yang bisa keanggotaan. Apalagi ya, Bapak Ibu nanti pikirkan sendiri ya. Bisa jadi Bapak Ibu nih, kriteria ini yang saya kasih warna kuning biru lah ya. Nah, itu kriteria mungkin yang bisa dipakai oleh anggota DPD. Tapi mungkin Bapak Ibu, DPD partai X dengan DPD partai Y atau partai Z bisa jadi beda kriteria. Mungkin di sini mempertimbangkan ekonomi, di sana mempertimbangkan misalkan apa? Ekonomi nggak dimasukkan, tapi misalkan apa ya? Apalah misalkan kriteria yang bisa dipakai gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu paling tidak minggu sekarang ya, minggu ini gitu kan. Nah, Bapak Ibu bisa pertama kalau nanti saya ada soal ya tentang seperti ini ya antara TPS, SIM atau MIS ini ya, SIM atau MIS, bahasa Inggris MIS ya. DSS atau GIS ya, ini contohnya, ini ada kasusnya, Bapak Ibu bisa apa ya, bisa memberikan pembeda gitu dari kasus ini, berarti ini penyelesaian. Kasus ini kayak ini penyelesaian. Kalau tugas biasanya pada diem semua, Pak. Tapi kalau Bapak Ibu ngerti, Bapak bisa contoh, saya yakin bisa gitu. Pasti diem semua, Pak, kalau tugas. Kan biar latihan, Bu. Bapak Ibu nanti kalau ini sudah bisa ngitung. Ini kan baru kasusnya ini kebutuhannya seperti itu. Nanti kasih modelnya dihitung pakai model tadi, metode tadi. Nanti tinggal masukkan ke aplikasi. Jadi skripsi loh, Bu, Bapak Ibu. Oh, iya, Pak. Sebenarnya gitu ya, saya sering ngecek gitu. Lihat aja nanti nih, saya kasih nanti ada tugas lihat jurnal, ngerjainnya gitu. Oh, kok mudah ya skripsi itu gitu. Kalau untuk SPK gitu. Siap, Pak. Ya, asal paham dulu bedanya SPK dengan yang lain. Ini contoh lain nih. Ini contoh lain, misalnya nih, SPK dan organisasi yang lain. Di sebuah organisasi terdapat sebuah bagian keuangan. Nih, ada contoh di bagian keuangan. BAUK, KRSTMI kan punya BAUK, ada bagian TU atau bagian apa. Contoh TPS-nya apa? Misalkan SI pembayaran. Kalau di sekolah nanti SI SPP pembayaran SPP ya. Karena fokusnya ada siswa yang bayar SPP dicatat, transaksi selesai, itulah TPS gitu. Jadi kalau ini di sekolah ada bikin sistem informasi atau aplikasi pembayaran SPP di misalkan di SNPX misalkan. Itu TPS kategorinya. Jadi Hanya mencatat itu aja. mencatat. Ada yang bayar, dicatat, diinput ke tabel, selesai jadi laporan itu selesai.
Nah, tapi bagaimana bedanya TPS dengan SIM yang lebih tinggi ya misalkan. Nah, ini misalkan SI-nya manajemen, artinya nanti ini ada laporan harian, laporan bulanan, mingguan, laporan rekapitulasi per orang, story-nya nih, pernah nggak lihat nih di bawah gini. Misalkan pengen tahu mana nih yang orang-orang data yang sering nunggak, orang-orang yang bayar itu lambat terus, macet terus, mana yang belum bayar dalam 3 bulan terakhir, mana yang sudah lunas bahkan untuk 1 tahun ke depan. Itu kan lebih kompleks laporannya ya dibandingkan yang ini. TPS. TPS hanya mencatat aja, tapi kalau laporan-laporannya kayak tadi yang diperbanyaknya. Ya, jadi datanya sama dari sini, pencatatan pembayaran, tapi diolah sedemikian rupa laporan-laporannya itu lebih banyak, lebih kompleks gitu. Nah, kemudian bisa nggak di BAUK juga itu dibuat SPK? Bisa, contohnya gini, BAUK kan ada pegawainya ya, atau karyawannya ya, kita pilih ya, SPK untuk pegawai BAUK yang karyawan terbaik nanti. Kan pegawai BAUK ada 5 misalkan, nanti kita pilih 1 mau dikasih bonus naik haji gitu kan. Nah gimana tentunya? Nanti kan bisa kita pertimbangkan tadi masa kerja, tingkat kehadiran, prestasinya, sikapnya atau apanya mana. Tapi nanti dari 5 itu kita pilih 1, ditentukan siapa pegawai BAUK yang terbaik. Itu pakai SPK. Bukan pakai ini, kan ini nggak bisa nyelesain gitu. Ini juga nggak bisa nyelesain, tapi ini selesai gitu. Bagaimana kalau dibuat SIG gitu kan? Ya bisa nggak dibuat SIG data pasti BAUK yang tadi bisa. Apa yang dipetakan nih? Apakah mahasiswa yang bayar ya misalkan? Saya tahu wilayah mana sih mahasiswa yang telat bayarnya, jadi kita tahu bahwa oh ternyata nih kuliah di STIMIK mah lamun mahasiswana asal Taraju telat bayarna misalkan gitu kan, bisa jadi Bu gitu. Atau pemetaan yang telat bayar, jangan Bu misalkan kayak gitu Bu, misalkan nih kayak di leasing, maaf ya misalkan ya ada istilah yang di apa itu di zona merah gitu kan, jangan dipetakan. Dari semua yang ngambil motor, mobil, banyak yang macet, di mana dipetakan, ternyata zona merah, ya Manon Jaya gitu kan. Nanti mau ada ngajukin dari mau di ACC Bu, karena ada SIG-nya gitu. Misalnya itu contoh, maaf ya. Tapi kalau di sini BAUK bisa seperti ini pemetaan mahasiswa, atau persebaran misalkan apanya. Nah Bapak Ibu kalau sudah bisa membayangkan, saya ambil contoh, nanti gini, tugas nih, misalkan, ini buat tugas. Di tempat kerja masing-masing misalkan tadi karya di apotek apa ya, bisa nanti kerjain kayak gini loh, apa ya di apotek ya gitu, paling tidak ngiru aja dulu asal tahu bedanya gitu, di puskesmas apa ya gitu. Jadi Pak, kalau maksudnya kalaupun nanti yang terbaik dari 4 macam ini Pak, sebenarnya yang full itu yang di misi itu Pak yang paling bagus, atau memang akan mencakup semuanya, TPS juga kepakai, SIM juga kepakai, SPK dan SIK juga dipakai gitu Pak? Gimana bisa diulangi Bu? Maksudnya untuk misalkan satu kasus, anggaplah nanti misalkan kita membuat satu apa sih kayak laporan atau apa kan, seperti ini kan pemahaman dari TPS, SIM, SPK atau SIG, mungkin tadi kan ada MIS, ada apa TPS, terus ada SIK, ada DDS, itu DSS apa ya kalau salah. Nah itu yang terbaik dari 4 itu mungkin kalau kita bisa ambil mungkin yang di MIS-nya atau semuanya Pak mencakup di situ, atau yang beda sendiri gitu. Kalau untuk konteks di organisasinya, di sini tempatnya, itu tergantung kebutuhannya. Kalau misalkan kayak organisasinya butuh, saya mah butuh asal catat transaksi aja. Jadi di antara 4 ini nggak ada dikatakan mana yang paling bagus, itu nggak ada ya. Oke. Jadi mana yang paling sesuai kebutuhan. Oke. Ya. Kalau di sana butuhnya hanya kayak contoh gini, saya punya bikin franchise baru ya Bu ya. Misalkan saya buat ada kayak Lancato itu ya kan di mana-mana tuh ya. Iya Pak. Kan paling hanya nyetet transaksi, bayar, selesai kan gitu.
Iya. Ya itu mungkin TPS cocok gitu, pembayaran penjualan aja gitu. Oke. Tapi kalau mau dibuat lebih tinggi, nanti ada membership-nya, ada laporan penjualan hariannya dan sebagainya. Berarti Ibu harus membuat dengan pola NIS atau SIM. SIM. Laporannya diperbanyak gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalkan Ibu ada kebutuhan, misalkan gini, misalkan ya dalam 1 tahun itu ya, karena jantung saya untung, saya punya ada 5 pegawai, tapi saya nggak bisa ngasih bonus ke semua. Ya untuk memacu lah. Nanti misalkan dari yang 5 itu supaya bersaing kerja bener gitu. Saya kasih bonus 2 orang. Nah, misalnya saya harus milih dari 5 jadi 2, Bu ya. Nah, kan nggak mungkin pakai TPS atau SIM. Saya harus pakai SPK gitu kan. Cara itu untuk kasus yang itu Bapak Ibu gitu. Iya. Ya. Ataupun nanti saya mau memetakan pelanggan saya di mana sih pelanggan saya itu ya, supaya saya tahu nanti kalau ada yang pelanggan di sini, saya buatkan SIG. Jadi di satu organisasi, bisa nggak kita buat 4-4-nya? Bisa. Bisa. Iya. Ataukah cukup kita butuh cuma 2 aja ini? Maka gitu. Kembali ke organisasi. Berarti kebutuhannya Pak, tergantung kebutuhannya. Nah, itu kan dari sisi organisasi ya Bu ya. Tadi pertanyaan Ibu bagus, alhamdulillah. Mungkin paham lah. Nah, sekarang tinggal Ibu dari sisi mahasiswa sekarang mau nyusun skripsi. Kan gitu ya. Ibu mau bikin yang mana gitu kan? Apakah harus 4-4-nya? Saya kira jangan atau Bu, capek ya. Iya, makanya Pak, kalau Ya, nggak usah Bu, nggak usah gitu. ya Pak gitu. Nggak usah 4-4-nya. Bapak Ibu pilih mana yang menurut Ibu paling dipahami, dalam konteksnya paling dipahami, kemudian dalam konteksnya paling akan tercapai gitu kan. Nah, memang nih kalau saya buat grade ya, nih dari 4 ini ya, ini yang sedang dibuat. Nah, semakin ke bawah ini semakin sulit. Yang mana Pak? Yang ke SMP? Ya, ini dari TPS, SIM ke SD makin sulit. Semakin ke atas berarti ini lebih mudah. Cukup mudah. Ini agak harus ada kerja keras. Ini bahkan harus lebih kerja. Tapi masih ada lagi yang lebih sulit, Bu. Ada microcontroller, ada sistem tangkar, AI gitu. Itu masih ada lagi yang lain juga lebih sulit. Tapi paling tidak Ibu, kalau misalkan mau sanggupnya di sini, ini udah bagus gitu. Saya kira udah bisa skripsi gitu. Tapi kalau mau maksimal gitu kan, paling tidak di sini atau bahkan kalau sanggup di SPK lebih bagus gitu. Atau mau nanti ada lagi kan image processing, ada yang mata-mata lain lah, itu juga bisa jadi topik skripsi apa ini. Gitu. Tapi ini kenapa? Karena ini Bapak Ibu kalau sudah punya objeknya, organisasinya, Bapak Ibu tinggal tentukan jenis apa yang mau dibuat. Ini lebih mudah karena Bapak Ibu akan mudah dapat datanya. Gitu. Tapi kalau yang lain, misalkan kayak microcontroller, Ibu mau bikin alat, ya nanti kayak Pak Dani ya biasanya itu bikin alatnya itu dirakit dan sebagainya. Ibu harus beli alat dan sebagainya. Itu pun boleh ya, benar boleh aja kalau tertarik ke sana juga. Atau mau sistem pangkat, ada data mining, ada image processing yang ngolah image, misalkan nangkap, capture, nanti diprediksi hasilnya apa, itu juga boleh. Tapi itu perlu effort yang lebih besar. Gitu ya Bu ya? Iya Pak. Konteks organisasi bisa aja organisasi itu cuma 1, 2 atau bahkan semuanya bisa. Tapi kalau Ibu nanti buat skripsi, kalau tertarik di antara ini ya, jadi sekali lagi ini saya tidak mengarahkan Bapak Ibu, saya memberikan opsi ya, gambaran Bapak Ibu, mangga. Dan mungkin mata kuliah lain pun misalkan gini, nanti bisa di-combine misalnya gini. Oh, saya mau pakai SPK, tapi SPK ini nanti saya deploy-nya di Android, karena saya suka Android, itu lebih bagus lagi dibandingkan SPK dengan web. Karena apa? Web dengan Android, lebih sulit Android gitu. Ada tingkatannya lagi dari si aplikasinya, Mas, kan gitu. Jadi gitu mungkin Bu bisa kejawab, bisa dipahami Bu. Ya Pak. Ya, oke. Nah mungkin ini dua slide lagi di saya ya, udah jam 4 ya. Iya Pak. Nah kalau di minimarket nih contoh lain minimarket misalkan ya, ini contoh bahkan yang sudah minimarket. Ini sudah komputerisasi. Kalau TPS, aplikasi kasir aja selesai, itu TPS. Ibu punya minimarket, tadinya nggak ada aplikasi, buatkan sistemnya sekarang. Udah bagus. Itu juga.
Atau mau bikin SIM, nanti berarti sistem penjualan plus laporan-laporan tadi, laporan penjualan harian, mingguan, laporan per barang, laporan stok offline dan sebagainya. Ini sudah oke gitu, boleh mangga. Levelnya ini TPS aja ini udah sih. Mau yang SPK, pelanggan misalkan pelanggan yang terhebat, jadi nanti pelanggan yang terbaik dikasih bonus apa, kan kadang ada gitu ya, ada program nih, promo gitu, pasti. Atau mau pelanggan, mau pegawai, bisa aja. Kalau minimarket kita banyak pegawainya, mau pegawai mana? Ya, kalau di kasusnya di minimarket. Atau SIG-nya, pemetaan pelanggan, member, bisa jadi. Ini contoh aja Bapak. Oke, terakhir kesimpulan ya. Kesimpulannya apa? Dari 4 tadi, TPS transaksi ke customer itu fokusnya itu. Ibu punya organisasi perpustakaan, asal buku kepinjam tercatat itu customer. Ibu punya rental mobil misalkan, kita punya rental mobil nih, bikin TPS. Ketika dia pinjam mobil, kita input ke aplikasi, selesai itu seperti TPS. Kalau SIM ada pelaporan yang nanti bisa ke manajemen, laporan harian, bulanan, laporan per item, per produk. Kalau SPK mengambil keputusan, misalkan apa? Pelanggan terbaik, pemberian bantuan, beasiswa, pemilihan apa, misalkan. Atau kadang ini juga nih, Kecamatan Cikatomas mau memberikan reward ke desa. Iya, Kecamatan desa. Di Kecamatan Cikatomas itu ada 20 desa. Bikin si camat itu SPK pemilihan desa terbaik. Kan bisa, Pak? Nanti pakai kriteria, nanti diumumkan di pas akhir tahun 3 desa terbaik di Kecamatan Cikatomas. Itu bisa loh. Kalau SIG memetakan desa tadi, memetakan desa, memetakan objek kayak tempat, memetakan pelanggan, siswa, memetakan dokter pasien atau pasien umum. Nah, kesimpulannya seperti itu, Pak Ibu ya. Oke, saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan hari ini ya, paling tidak ada gambaran buat Bapak Ibu. SPK itu apa, gitu ya. Kemudian jenis SI yang terkait SPK itu apa, sehingga nanti SPK cara kerja SPK mungkin kita bahas di next pertemuan sampai metode-metodenya. Kita lebih fokus mungkin ke contoh-contoh kebutuhan. Kalau organisasi butuh sistem itu bisa banyak jenis. Tidak hanya SPK, ada yang lain. Tidak ada yang paling baik, tapi yang ada itu adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan dari organisasi. Tapi kalau untuk skripsi, mangga pilih sesuai kemauan dan kemampuan Bapak Ibu. Saya tandai ya. Kadang kemauan kita tinggi, tapi kemampuannya kurang, jangan dipaksakan. Atau kemampuannya tinggi tapi kemauannya nggak ada, ya tuh ya lebar potensinya gitu kan. Jadi kemauan antara kemauan itu cukup Bapak Ibu ya, balance gitu kan. Saran saya seperti itu. Oke, saya kira Bapak Ibu maaf udah lewat nih ya. Barangkali mangga ada yang mau ditanyakan? Barangkali. Terima kasih Pak. Sudah cukup Bu. Cukup Pak. Ada gambaran ceritanya Bapak Ibu ya, ada gambaran ya? Ya. Ada Pak gambarannya kalau mau buat sesuatu itu. Nanti saya perdalam dengan latihan sama mungkin konvensional ya, sehingga nanti ada gambaran lagi. Nanti sebenarnya kita sampaikan itu metode aja. Memang ada matematika sedikit, cuman kali bagi pangkat sih nggak kompleks kayak payudara dijamin enggak lah ya. Cuman perkalian pembagian sederhana sih biasanya itu. Karena model ini yang akan ngebantu kita. Jadi ada budaya matematis nanti saja. Habis ini ada jadwal lagi Bapak Ibu? Pak Dani, Ada nih Pak. Jam berapa? 4:30. 5. Oh, berarti ada waktu 4:30 ya. ya? Ya Bu, 4:30. Oke, berarti biar ada waktu buat Ibu mungkin mau yang belum sampai yang belum sholat dulu ya, istirahat sholat dulu barangkali. Itu aja paling Bapak Ibu ya. Sekali lagi mohon maaf nih. Tadi saya lihatnya itu jadwal perasa itu jam 2 tapi pas lihat jadwal jam 13. Iya Pak, nggak apa-apa. Oke, paling itu aja Ibu, Bapak Ibu dari saya. Mudah-mudahan ada tambahan pengetahuan wawasan, semangat Bapak Ibu ya belajarnya. Skripsi sebentar lagi gitu ya, sehingga mudah-mudahan sudah mulai
punya rencana gitu kan, karena lulusan sudah menanti seperti itu. Ya Pak. Ya, Oke, Bapak Pak. Ibu, sekian dari saya. Sampai ketemu di minggu selanjutnya mungkin ya di minggu kemudian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.